kita kalau beli yang murah cepat rusak. malah akhirnya Jadi boros. lu pakai bentar doang malah rusak, akhirnya yang tadinya pengen irit jadi boros gitu. Betul. Ngerasa banget kualitas sangat penting itu yaitu barang yang kita sering pakai dan kita butuh secara endurance. Contoh sepatu. Oke. Sepatu kalau kita beli yang 100.000 banyak, tapi nanti pakai sebulan rusak. Kapan sih kita butuh beli barang bermerek? Yaitu pada saat kita itu ada di bidang marketing. Banyak orang akan judge dari apa yang terlihat. Betul. Sebelum kenal. Betul. Kalau kita udah kenal 10 tahun ya lain cerita ya. Iya benar. Tapi kalau kita baru kenal orang pasti lihat penampilan. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau kita beli barang nih, kadang tuh kita kalau beli yang murah cepat rusak. Malah akhirnya Jadi boros. Lu pakai bentar doang malah rusak, akhirnya yang tadinya pengen irit jadi boros gitu. Betul. Nah ini kan dari pengalaman lah ya, dari gua dulu tuh waktu TikTok Shop lagi marak-maraknya. Wah, gua liat baju Sebuah barang murah banget. Tuh, baju katanya ada yang sampai 100.000 dapat berapa? 10 baju, berapa baju ya? Gua sih gak beli sampai kayak gitu sih. Iya. Ini satu baju ya beli sih cuma lewat doang. yang satu baju ya 100.000 itu ya gua beli gitu. Cuma ternyata habis pakai nggak terlalu lama suka udah jelek gitu loh, kayak udah gak terlalu bagus. Akhirnya beli lagi gitu. Malah yang tadinya mau hemat bisa dapat harga murah, belinya berkali-kali akhirnya. Benar. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas tentang beli barang berkualitas versus barang yang tidak berkualitas atau barang murah lah. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Hal, menurut lu gimana nih soal beli barang, kapan bagusnya kita beli barang berkualitas sama kapan bagusnya kita beli barang murah? Nah sebenarnya selalu ini jadi perdebatan ya. Kadang kan ada orang ngomong harus hemat. Iya. Tapi hemat kan juga ada tempatnya. Maksudnya nggak semua hal itu lebih hemat pasti lebih baik gitu kan. Murah pasti lebih baik ya, belum tentu. Karena kan ada beberapa hal tuh kualitas itu sangat penting. Salah satu yang gua ngerasa banget kualitas sangat penting itu yaitu barang yang kita sering pakai dan kita butuh secara endurance. Contoh sepatu. Oke. Sepatu kalau kita beli yang 100.000 banyak, tapi nanti pakai sebulan rusak. Kita harus pergi cari lagi, beli lagi, cari lagi, beli lagi. Jadi kalau kita beli yang 500.000 sampai 1 juta bisa tahan bertahun-tahun. Ya kenapa enggak? Kita beli yang lebih mahal gitu. Jadi barang yang kita butuh secara endurance biasanya kita itu lebih bagus buat spend lebih bagus. Karena kita butuh kualitasnya. Gak usah jauh-jauh lah. Contoh kita beli ban mobil. Kalau kita belinya yang asal-asal kan nanti dia cepat botak, cepat bermasalah. Sedangkan kalau kita beli merek yang sudah terjamin kan lebih tahan lama. Jadinya juga lebih hemat. Kalau ban rusak di tengah jalan berapa ongkosnya? Kita harus bawa ke bengkel apa segala macam. Malah resikonya malah jadi borosnya jauh lebih besar gitu. Bener. Jadi kalau sebenarnya barang-barang yang kita butuh secara endurance ya otomatis kita lebih kita belinya kualitas lebih bagus. Tapi banyak barang yang kita nggak butuh secara endurance. Salah satunya itu contoh kita itu kebetulan di sebuah tempat kita butuh payung. Bukan kita buat bawa kemana-mana. Kita memang kebetulan di tempat itu kita butuh payung. Anggaplah kita jalan-jalan ke Ancol, hujan. Sedangkan kita udah bayar tiket masuk. Kita butuh payung. Yang kita beli yang 20.000, 30.000 pun nggak apa-apa. Kan kita cuma mau pakai sesekali aja. Hari itu kalau kita pakai rusak ya gimana ya, nggak apa-apa juga. Ataupun jas hujan yang sekali pakai. Kan kita pakai yang murah nggak apa-apa. Cuma mau pakai saat itu juga gitu. Jadi di barang-barang yang cuma bisa dipakai di occasion tertentu yang nggak penting-penting banget kita boleh beli yang murah. Lu sendiri Mun? Nah, setuju juga sih sama Hartono sih. Jadi kapan beli barang yang berkualitas menurut saya sih ya sama juga sama jawaban Hartono. Kita sering pakai sama enggak, tapi mungkin saya bahas dari sisi lain ya. Mungkin ini kan ada orang yang ngerasa tapi kan duit gua gak banyak nih. Ada yang ngerasa ya gua duitnya banyak atau belum mampu nih. Betul. Nah, kalau sebenarnya kalau waktu flashback juga ya, waktu misalnya
baru awal-awal lulus. Ya. Ya kita pelan-pelan sih upgrade-nya. Jadi bukan Betul. nggak berarti mahal itu kualitasnya pasti bagus. Benar. Nah, jadi kita itu nyari kualitas bagus, tapi belum tentu harus mahal semua gitu. Benar. Nah, sesuai level kita aja. Jadi pelan-pelan kita naikin. Terutama ya kalau misalnya kita kayak saya nih, kerjaannya ketemu orang. Ya saya investasinya banyak di pakaian juga. Betul. Saya baju yang menurut saya Di penampilan. mungkin belum sampai level-level yang merek-merek mahal, tapi paling enggak kualitasnya oke nih. Artinya ya pas saya ketemu orang kelihatannya rapi. Betul. Lalu juga bagus, paling enggak cocok lah di badan saya gitu. Nah jadi tiap orang mungkin ntar badannya kan beda-beda nih. Betul. Nah ntar ya sesuaikan gitu. Nah jadi salah satunya itu ntar ya celana, sepatu, lalu juga tas. Ya itu ya kita sesuaikan. Jadi paling enggak kita pelan-pelan upgrade. Nah jadi ya balik lagi belum tentu mahal itu kualitasnya pasti bagus, enggak. Banyak juga yang mungkin mahal karena mereknya aja, tapi juga cepat rusak apa ya ada juga. Iya. Jadi ntar teman-teman bisa coba perhatiin brand-brand apa aja yang oke dan enggak gitu. Nah pertanyaan kedua nih, kenapa kita perlu beli barang bagus dan bermerek? Sebenarnya kalau seandainya beli barang bagus, pastinya itu karena daya endurance. Ya. Karena barang bagus dihitungkan dari endurance ya. Seberapa dia kuat masa pakainya. Jadi kalau seandainya masa pakainya bagus, ya berarti itu barangnya bagus. Ya. Nah, berbeda dengan barang bermerek. Barang bermerek belum tentu endurance-nya bagus. Oke. Banyak kan memang bagus endurance-nya, tapi belum tentu. Jadi gak semua barang bermerek endurance-nya pasti bagus. Contoh ada tas-tas tertentu yang walaupun mahal tipenya kanvas. Kanvas itu kan gampang ternodai. Jadi gampang kena noda apa semacam, malahan itu secara endurance kurang. Oke. Karena kena noda dikit udah susah hilanginnya gitu. Nah, kenapa kita butuh beli? Kalau waktu beli barang bagus karena daya pakainya. Ada beberapa hal yang bisa menghambat produktivitas kita. Yeah. Kalau seandainya barangnya itu kurang. Ambil contoh, kita beli Lavalier Saramonic ini bukan karena apa? Karena endurance-nya dan memang kualitasnya bagus. Ya, waktu itu sebelumnya kita pakai yang satu merek lagi yang lebih murah pastinya, dan ternyata secara kualitasnya nggak terlalu bagus. Saya kira awalnya karena pengen murah kita beli itu, jadi orangnya nggak bagus, kita harus beli lagi. Betul. Nah akhirnya ya contoh-contohnya seperti itu. Bener banget. Nah, lanjut. Karena kalau seandainya kualitas lavaliernya jelek, udah pasti hasil potnya jelek, gitu kan. Jadi memang di saat seperti ini kita butuh barang kualitas bagus. Walaupun lebih mahal, harga yang ini mungkin lebih mahal 4 kali lipat ya Mun, dari yang dulu kita pertama kali beli. Tapi akhirnya yang itu jadi gak kepake, karena ya kualitasnya tidak memenuhi. Nah, kapan sih kita butuh beli barang bermerek? Yaitu pada saat kita itu ada di bidang marketing. Jadi kalau seandainya kita di bidang marketing, orang itu menilai dari penampilan. Kita gak bisa munafik mengatakan bahwa orang itu pasti tahu isi hati kita, orang tahu integritas kita apa. Gak bisa. Di dunia ini tuh orang itu lihat dari penampilan. Ya, judge dari apa yang terlihat dari kacamata dia gitu. Betul. Jadi kalau seandainya kita pakai jam tangan nih, katakan 200 juta seandainya, nilai proyeknya 50 juta, orang pasti lebih yakin dengan orang yang pakai jam tangan 200 juta. Karena orang berpikir bahwa jam tangannya 200 juta. Masa proyek 50 juta saya sikat, saya makan, gitu kan nggak mungkin. Jadi hal-hal seperti itu kita nggak bisa hindari. Orang pasti menilai dari itu. Makanya di bidang-bidang tertentu penting untuk pakai barang bermerek, gitu. Jadi buat men-establish bahwa saya ini mampu, saya ini bisa dibilang kayak capable untuk menerima proyek ini. Bukan berarti kita harus selalu mahal atau pamer, tapi kita itu harus realistis. Karena memang ya orang lihat dari apa yang orang akan judge dari apa yang terlihat. Betul. Sebelum kenal. Betul. Kalau kita udah kenal 10 tahun ya lain cerita ya. Iya benar. Tapi kalau kita baru kenal apa ya orang pasti lihat penampilan. Iya. Jadi kita perlu take care penampilan kita. Benar banget gitu. Nah kalau saya sendiri saya pernah tuh beli waktu itu tuh kipas angin di rumah rusak tuh. Nah jadi saya lihat-lihat di online tuh, akhirnya saya beli satu apa sih namanya yang kayak kipas tapi yang bisa didorong, lalu bisa isi air. Air apa gitulah intinya, tapi bukan AC. Intinya kita kipas tapi bisa nyalainnya. Bisa isi air ntar lebih dingin. Nah waktu itu tuh saya ingat tuh ada 2 tuh.
Satunya 900.000, satunya sekitar 1,1 atau 1,2. Saya akhirnya beli 900.000 dan saya jujur nyesel beli 900.000. Kenapa? Jadi 900.000 itu tuh pakai puter. Oh. Puternya itu ada sekali itu rusak kan, karena puternya terlalu kuat. Oh. Kalau 900.000 itu pakai pencet, ditekan. Nah, karena waktu itu pikirnya wah lebih murah nih. Iya. 300.000 kan lumayan lah. Iya lah. Kan beli yang mahal. Habis itu untuk pengisian airnya itu tuh lubangnya kecil banget. Oh. Jadi dia itu harus ditarik. Isi lubang itu cuma kecil. Jadi gua bingungnya itu gimana bersihin di dalamnya. Oh iya. Nah itu lama-lama kan berumur. Lama-lama berumur. Jadi waktu itu karena pengen lebih 300.000, akhirnya ya problem-problem seperti itu yang saya harus hadapi juga. Betul. Jadi sampai sekarang sih masih kepake sih. Ya, cuman waktu itu juga sempat dikasih ke garansi apa karena itunya rusak. Oh, itu bisa garansi. Untung masih garansi setahun waktu itu. Iya. Cuman ya kalau bisa flashback ya saya akan pilih yang lebih bagus. Walaupun lebih mahal 300.000. Iya. Nah contohnya itulah. Nah lalu kira-kira terakhir nih Han, contoh barang yang kita perlu untuk barang-barang ini nih lu gak usah terlalu banyak mikir lalu beli yang berkualitas saja. Nah kira-kira menurut lu apa yang berbatas dan yang agak mahal mungkin? Menurut aku semua barang yang bisa menghasilkan uang atau produktif untuk kita itu kita gak perlu khawatir harganya mahal. Oke, misal contoh nih, misal gua desainer. Betul. Jadi gua beli iPad Pro, gadget yang bagusan untuk mendukung kerjaan gua gitu. Betul. Kayak kalau gadget lu katakan buat mendukung kerjaan 50 juta lah seandainya. Tapi dari gadget lu bisa menghasilkan 200 juta, 300 juta, kapan pusing? Ya, itu gak apa-apa. Ini. Betul, karena itu akan mendukung produktivitas lu bukan sekali, berkali-kali gitu. Jadi kayak gak usah jauh-jauh lah. Kayak contoh kenapa sih berpikir ganti handphonenya itu gak usah mikir panjang. Karena ini kan yang berhubungan dengan produktivitas kita sebagai YouTuber juga. Jadi ganti-ganti aja, ngapain pusing gitu kan. Karena ini kan memang buat kerjaan gitu. Nah sebelumnya jarang mau ganti handphone. Tapi kalau udah terjun di bisnis seperti ini ya mau gak mau 2 tahun sekali udah pasti gitu. Buat mengikuti perkembangan zaman. Jadi tergantung tujuannya. Betul. Apalagi terutama yang memang mendukung produktivitas kita ya. Iya, memang bisa menghasilkan duit juga kan. Kenapa enggak gitu. Iya. Kalau menurut saya mungkin selain yang tadi mendukung produktivitas, mungkin sebenarnya hal-hal yang jarang kita kepikir juga nih. Misal kayak kasur nih. Oh iya, kasur, bantal. Sebenarnya kan ini kan kita akan tidur tuh tiap hari ya. Betul. Ini kalau promosinya merek tertentu pasti bilang sepertiga hidup kalian tuh di atas kasur. Bener. Kalian harus invest. Tapi ya udah saya itu bener. Kenapa kompromi sepertiga hidup di kasur? Memang kita memang tiap malam tidur. Kenapa kalau kita memang mampu? Ya kenapa enggak tidur di kondisi yang lebih enak, lebih nyaman, pasti itu juga efek ke hidup kita. Bener banget. Kualitas tidur kita itu kan ngefek banget ke ke keseharian kita lah. Betul. Jadi kalau ada merek spring bed enhancement tapi jujur bener Mon. Ya itu contohnya. Itu sangat sulit ketemu cari bantal. Bantal itu kalau ngomong harganya pasti konyol banget. Orang nggak akan nyangka lah ada bantal semahal itu. Tapi gua nggak mau sebut harganya, takut dijat sama netizen. Nanti viral pula kemana-mana. Nah, waktu cerita itu, jadi orang itu nanya, lu biasa beli bantal merek apa? Gitu. Selalu ngomong, kalau bantal memang rewel gitu. Karena kalau bantalnya kurang cocok susah tidur. Akhirnya ada satu orang yang punya kesamaan dengan yaitu susah tidur juga karena bantalnya gak cocok. Langsung introduce bantalnya, dia langsung cocok walaupun harganya spill jangan. Ya intinya bisa beli handphone lah harganya gitu. Jadi memang di beberapa hal ya kita gak bisa kompromi kan? Apalagi yang berhubungan dengan kualitas hidup kita banget. Ya kurang lebih seperti itu lah ya. Ya tentunya masih banyak lah. Tergantung kebutuhan tiap orang sih ya, beda-beda ya. Kalau orangnya memang menurut dia pengen tidur lebih enak ya oke. Tapi ada orang yang mungkin ada teman saya, menurut dia mobil gak terlalu penting.
Jadi Waduh, ngisi jidil sambil langsung di depan. jadi mungkin mobilnya ya agak tua ya pan-pan aja. Tapi secara misalnya jam tangan nih, kasur, dia pakai ini lebih di atas rata-rata gitu. Ya kita ada bonding. Ya, Wah, mobilnya. dengan orang gitu ya. Betul. Nah jadi itu aja sih. Nah jadi menurut kalian gimana nih tentang beli barang berkualitas versus kualitas rendah? Ya tentu ya mahal murah ya tergantung orang juga. Jadi menurut kalian gimana? Boleh dong ditulis di kolom komen pendapatnya. Lalu juga jangan lupa di like dong. Support terus channel Hubungan Manusia. Dan juga di share ke teman-teman yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.